Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan melakukan bincang-bincang mengenai tentang pemecahan masalah matematika strategi kuliah. Saya Nurul Aulia Putri, biasa dipanggil Putri. Dan saya Sahria, biasa dipanggil Tia. Saya Nur Maktira Kasih Asahra, biasa dipanggil Ira. Saya Sri Irmayanti, bisa dipanggil Irma. Saya Salmawati, bisa dipanggil Salma. Nah, kali ini kami akan berbincang-bincang mengenai tentang pemecahan masalah matematika strategi kuliah. Pemecahan masalah matematika adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah matematika dengan menggunakan berbagai strategi dan konsep matematika yang relevan. Nah, strateginya itu seperti strategi kuliah ini yang akan kita bahas nanti. Oke, selanjutnya itu pentingnya pemecahan masalah. Nah, menurut Ira, bagaimana sih pentingnya pemecahan masalah matematika di SD? Pemecahan masalah itu di SD sangat penting dan ini harus dikuasai oleh siswa di SD. Karena pemecahan ini penting untuk melatih siswa dalam berpikir kritis dan kreatif dalam mencari solusi untuk memecahkan masalah matematika. Nah, karena mengapa siswa didorong untuk menganalisis masalah, mengidentifikasi informasi yang relevan, dan menghasilkan berbagai ide untuk menyelesaikannya. Sehingga proses ini membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir logis, sistematis, dan mandiri siswa. Oh, seperti itu. Jadi pemecahan masalah matematika itu sangat penting ya di SD, apalagi itu pelajaran matematika. Seperti itu. Nah, kalau dampak positif pemecahan masalah? Kalau dampak positifnya itu yang pertama dapat meningkatkan kemampuan masalah matematika. Ya, karena ketika kita mengajarkan siswa tentang pemecahan masalah matematika, otomatis siswa berusaha untuk memahami konsep dan keterampilan dalam pembelajaran matematika itu sendiri. Kemudian kedua, dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa karena siswa akan menganalisis, mengidentifikasi, dan mengembangkan strategi untuk menyelesaikan masalah matematika ini. Otomatis dia akan berusaha untuk mencari ide bagaimana dapat memecahkan sebuah masalah yang telah diberikan oleh guru. Kemudian ketiga, dapat meningkatkan kemampuan komunikasi dan kolaborasi siswa. Karena ketika kita mengajarkan siswa pemecahan masalah, siswa dapat bertukar ide kepada temannya serta mendiskusikan kepada temannya tentang bagaimana pemecahan masalah untuk mencarikan solusi dari pemecahan masalah itu sendiri, sehingga adanya kesepakatan untuk menentukan langkah-langkah yang akan diambil untuk memecahkan masalah matematika itu sendiri. Kemudian ini juga dapat meningkatkan kemampuan masalah siswa dalam kehidupan sehari-hari, karena ketika misalnya siswa sudah terbiasa memecahkan masalah di kelas, otomatis dia juga dapat mampu memecahkan masalah di dalam kehidupan sehari-hari itu sendiri. Dan yang paling terpenting, ini dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar matematika karena dia akan memiliki rasa ingin tahu untuk memecahkan masalah matematika itu sendiri. Iya, oke. Jadi banyak juga ya manfaat pemecahan masalah lagi dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Iya. Nah, kan biasanya itu dalam proses penyelesaian soal, biasa kan dalam pembelajaran matematika biasanya kebanyakan soal gitu. Terus kebanyakan saya lihat kan kita sudah PLP lanjutannya ya di penempatan saya, siswa dalam menyelesaikan pemecahan masalahnya itu atau menyelesaikan soal yang diberikan kebanyakan cepat menyerah karena mereka nggak tahu rumus apa yang mau dipakai. Terus masalah motivasi belajar siswanya juga itu mereka kurang. Iya. Nah, selanjutnya kira-kira kenapa ya seperti itu? Faktor apa ya yang mempengaruhi proses penyelesaian atau pemecahan masalah di SD? Kalau menurut Sri bagaimana? Jadi ada beberapa faktor internal yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran
pemecahan masalah di tingkat dasar. Iya. Seperti yang pertama, kemampuan kognitif siswa, seperti tingkat kecerdasan dan kemampuan berpikir kritis siswa, dan pengetahuan dan pemahaman siswa terkait materi pembelajaran. Dan juga kemampuan siswa dalam menganalisis, mengevaluasi, dan menerapkan konsep-konsep untuk memecahkan masalah. Adapun yang kedua yaitu motivasi dan minat belajar siswa, seperti dorongan internal siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran, dan ketertarikan dan antusiasme siswa terhadap materi pelajaran, dan keyakinan diri siswa dalam memecahkan masalah. Adapun yang ketiga yaitu keterampilan pemecahan masalah, seperti kemampuan siswa dalam mengidentifikasi masalah, kemampuan siswa dalam mengumpulkan informasi dan data yang relevan. Jadi faktor-faktor internal ini saling berinteraksi dan mempengaruhi kemampuan siswa dalam memecahkan masalah di lingkungan sekolah dasar. Pemahaman dan pengelolaan terhadap faktor-faktor ini dapat membantu guru dalam merancang strategi pembelajaran yang efektif dan mendukung proses pemecahan masalah siswa. Faktor internalnya itu banyak ya macamnya, kayak tadi motivasi belajar siswa. Sepertinya memang motivasi siswa dalam mempelajari matematika di Indonesia ini memang sangat kurang ya. Karena biasanya kalau ditanya pelajaran apa yang paling susah? Pasti matematika. Pelajaran apa yang paling susah? Pasti matematika. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi banyak. Nah, selanjutnya ini kita sudah memasuki pemecahan masalah. Inti dari pembahasan kita kali ini yaitu pemecahan masalah strategi Polya. Nah, kalau strategi pemecahan masalahnya itu menurut Polya memiliki 4 strategi, yaitu langkah-langkah pemecahan masalahnya. Yang pertama itu memahami masalah, yang kedua perencanaan pemecahan masalah, yang ketiga melaksanakan pemecahan masalah, dan yang keempat yaitu melihat kembali kelengkapan pemecahan masalah. Nah, pembahasan kita kali ini akan lebih dijelaskan lagi oleh teman kita yang cantik ini yaitu Ria. Oke, Ria dipersilakan. Nah, baik, langkah pemecahan masalah menurut Polya yang telah dijelaskan tadi oleh Putri ada 4 langkah utama. Nah, yang pertama itu pemahaman masalah, perencanaan strategi masalah, pelaksanaan rencana masalah, dan evaluasi hasil masalah. Nah, yang pertama itu pemahaman masalah, yang dimana memahami masalah dengan baik termaksud mengidentifikasi apa yang diminta dan data yang tersedia. Nah, yang kedua itu perencanaan strategi masalah. Nah, di sini seperti menggunakan pola yang serupa atau mencoba kasus sederhana terlebih dahulu. Nah, yang ketiga pelaksanaan rencana. Nah, di sini melaksanakan rencana atau strategi yang telah dirancang sebelumnya. Nah, yang langkah terakhir itu hasil evaluasi, yang dimana memeriksa kembali solusi untuk memastikan kebenaran dan kekurangannya. Nah, itu langkah-langkah menurut Polya. Dan di sini ada contoh soal untuk contoh soal dari langkah-langkah pemecahan masalah strategi Polya 4 tadi itu. Yang pertama itu pemahaman masalah. Nah, di sini misalnya Anda diberi sebuah masalah matematika yang meminta untuk menghitung luas sebuah persegi panjang. Nah, jika panjang adalah 5 dan lebarnya adalah 3, maka pemahaman bahwa Anda meminta untuk menggali panjang dan lebar untuk mendapatkan luas. Nah, itu langkah pertama. Nah, langkah kedua pelaksanaan strategi masalah. Nah, di sini dalam hal ini merancangkan untuk menggali panjang 5 dan lebarnya 3 untuk mendapatkan hasilnya. Anda memilih untuk menggunakan operasi perkalian karena itu adalah operasi yang sesuai untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, yang ketiga melaksanakan rencana masalah. Nah, di sini terapkan rencana dengan menggali panjang 5 dengan lebar 3
Jadi luas persegi panjang adalah 5 dikali 3 sama dengan 15. Nah, langkah di sini kita sudah mendapatkan hasilnya. Nah, kemudian evaluasi hasil. Periksa kembali apakah hasil masuk akal. Dalam kasus ini 15 adalah angka yang masuk akal sebagai luas persegi panjang dengan panjangnya 5 dan lebarnya 3. Nah, Polya menekankan bahwa fleksibilitas dengan pemikiran dan kemampuan untuk mengubah strategi jika diperlukan adalah kunci dalam pemecahan masalah yang efektif. Seperti itu. Jadi penjelasan Ria tadi yang sangat panjang itu tentang pemecahan masalah strategi Polya. Rencana langkah pemecahan masalah strategi Polya itu tadi ada 4. Ya, yang pertama itu memahami masalah, perencanaan pemecahan masalah, yang ketiga itu melaksanakan pemecahan masalah, dan yang keempat itu melihat kembali kelengkapan pemecahan masalah. Nah, selanjutnya kita akan ke sesi terakhir, yaitu kelebihan dan kekurangan pemecahan masalah. Nah, kepada teman kita Salma, bisa menjelaskan kelebihan dan kekurangan pemecahan masalah. Baik, adapun kelebihan dan kekurangan pemecahan masalah matematika ini, di sini kelebihannya itu ada 4 dan kekurangannya ada 3. Adapun kelebihannya yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan pemikiran logis. Di sini itu siswa akan dibantu untuk meningkatkan pemikiran kritisnya. Kemudian yang kedua itu mengasah kemampuan pemecahan masalah umum, seperti siswa akan dibantu agar bisa menjadi terampil dalam mengatasi tantangan dalam berbagai bidang yang dihadapinya. Kemudian yang ketiga mendorong kreativitas, yaitu siswa dapat mengembangkan pemikiran kreatifnya. Kemudian yang terakhir memberikan kepuasan intelektual, yaitu siswa dapat meningkatkan kepercayaan diri. Mungkin itu 4 kelebihannya. Selanjutnya itu kekurangannya. Yang pertama yaitu kesulitan yang mungkin terjadi, seperti kesulitan dalam memahami konsep matematika tertentu. Kemudian yang kedua itu keterbatasan dalam mentransfer. Keterbatasan ini seperti tidak memiliki relevansi langsung dengan situasi nyata. Kemudian yang terakhir kecenderungan fokus pada jawaban yang benar, seperti itu. Kelebihan dan kekurangan pemecahan masalah ternyata ada 4 tadi. Yang pertama itu yang kelebihannya meningkatkan kemampuan pemikiran logis, yang berpikiran kritis seperti yang tadi dibilang oleh Mira. Yang kedua itu mengolah kemampuan pemecahan masalah. Yang ketiga itu mendorong kreativitas. Nah, yang keempat memberikan kepuasan intelektual. Nah, kekurangannya itu pertama itu kesulitan yang mungkin timbul seperti tadi yang dibahas. Biasanya dalam pengerjaan soal matematika kan kesulitan itu mungkin timbul tidak dapat jawabannya atau terlalu susah rumusnya, jadi enggak tahu kerjanya bagaimana itu soal. Yang kedua itu keterlibatan dalam mentransfer. Yang ketiga itu kecenderungan faktor pada jawaban yang benar. Jadi mungkin tidak percaya diri dengan jawabannya, padahal jawabannya itu mungkin benar itu salah. Iya, betul. Ya, jadi itu tadi pembahasan kita atau bincang-bincang kita sudah memasuki sesi yang terakhir atau penutupan. Jadi kalau mungkin ada kata-kata atau pendapat yang tidak sesuai atau tidak benar, mohon dimaafkan karena kami ini masih belajar juga ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.